apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Saya ingin menghilang dari pinjol, saya ingin menghapus data dari pinjol, saya ingin kabur dari pinjol, saya tidak pengen lagi ditagih, saya tidak pengen lagi diteror-teror dan segala macam, saya pengen menghentikan semua sebar data, saya tidak pengen lagi ada kata-kata yang mengancam dan segala macam gitu loh. Anda harus melakukan satu hal saja, asalkan Anda mau praktekkan dan kompak semuanya. Saya jamin 100% hapus data, menghilang dari pinjol itu tidak terlalu penting gitu loh. Berjanji teman-teman semuanya mau mempraktekkan? Isi dulu di dalam kolom komentar. Setelah Anda mendengar, Anda akan praktek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana teman-teman kabarnya per hari ini? Sehat ya, saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satupun, walaupun Anda masih digoncang dengan hal-hal yang sama. Oke, ini sangat menarik teman-teman semuanya. Tadi saya mendapatkan DM dari teman-teman kita juga yang mend-DM saya di Instagram, dan itu cukup banyak ya ternyata ya teman-teman, masih tertarik dengan jasa hapus data, jasa menghilang dari pinjol gitu loh. Ini harus berapa kali sih teman-teman semuanya saya membahas hal-hal yang seperti ini gitu loh. Bahkan teman-teman semuanya itu sudah ada yang membayar 200.000, ada yang membayar 300.000 per aplikasi ya. Ini ingat buat teman-teman semuanya, saya mau terangkan hal ini buat Anda yang benar-benar ingin menghapus data, benar-benar yang ingin menghilang, benar-benar ingin kabur dari pinjol. Anda simain ini baik-baik, dan ini saya sajikan gratis buat Anda semuanya. Gak usah bayar-bayar yang begana-begana begini dan segala macam. Yang penting Anda simain video ini sampai habis ya. Saya gak mau Anda menjadi korban lagi, saya nggak mau Anda ditipuin lagi, saya nggak mau Anda menjadi beban berat lagi nantinya buat kedepannya. Sudah tahu keadaan seperti ini, malah kita menghambur-hamburkan uang yang nggak penting. Terutama Anda yang masih gencar-gencar ditagih oleh Kredit Pintar, Anda ditagih oleh Pinplus, ditagih oleh Samir, ditagih oleh pinjam duit, Uatas, dan lain sebagainya. Video ini sangat cocok buat Anda. Jangan Anda skip, tolong disimain sampai habis. Yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan. Buat Anda yang baru telat bayar, saya yakin banget dan saya paham banget, Anda pasti panik dong. Stres nggak tuh? Setiap hari digoncang dengan kata-kata yang seperti ini. Setiap hari Anda ditakuti mereka akan datang ke rumah. Setiap hari Anda dicemaskan dengan data mau disebar. Setiap hari Anda diancam dengan kata-kata kasar. Setiap hari juga Anda mendapatkan kata-kata bahwa mereka akan mengirimkan orderan fiktif dan lain sebagainya. Kalau tidak saya sebutkan, isi di dalam kolom komentar. Apa yang terjadi ketika hal itu melanda pemikiran Anda? Otomatis panik, stres banget, pikiran gak karuan, apapun akan dilakukan asalkan ini jangan terjadi. Pasti itu dong teman-teman, pasti berlomba-lomba mencari tahu ini benar atau tidak bang ya, soal DC datang ke rumah, soal penyebaran data dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya paham banget kepanikan Anda. Saya berada di sini, saya bukan orang baru ya. Rasa saya 7 tahun waktu yang saya lewatkan untuk mengedukasi itu bukan perkara waktu yang singkat. Ini waktu yang sangat panjang. Dan juga melalui sesingkat pengalaman yang pernah saya lalui ketika saya mengalami persis seperti yang Anda alami hari ini. Apa itu persis seperti yang Anda alami hari ini? Saya pernah berada di posisi Anda dengan tingkat ketakutan yang seperti ini. Bahkan saya selalu berpikir, seandainya ada satu orang yang bisa membantu saya untuk menghapus atau menghilangkan data saya yang ada di pinjol. Itu selalu bayangan saya. Ya, itu sekitaran 2017 dan 2018 gitu. Selalu dengan pemikiran yang sama. Dalam pemikiran saya adalah kalau DC datang ke rumah, saya pasti malu banget. Orang tua tahu, pasti saya diusir dari rumah. Saudara tahu, pasti saya dimarahin. Apalagi teman-teman juga kalau yang perempuan punya suami, pasti kalau suami tahu, saya akan diusir dan diceraikan. Begitu juga dengan suami, kalau istri tahu, pasti ini akan terjadi pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga. Ini pemikiran kita.
Saya berulang kali menyampaikan teman-teman, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk. Ketika kamu menghadapi satu masalah, apalagi itu ranahnya pinjaman online, kamu akan selalu bermain dengan drama-drama yang tidak jelas. Drama yang tidak jelas adalah terkadang kamu selalu memikirkan hal-hal yang buruk untuk dirimu. Apalagi kamu setiap hari masih aktif berkomunikasi, menampung telepon, WhatsApp, email dari debt collector. Ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa Anda hindari. Kepanikan akan terjadi pada diri Anda. Ya, itu saya jamin itu. Sehingga teman-teman selalu berupaya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita selalu berharap ada pahlawan yang mengulurkan tangannya untuk membantu kita dalam situasi seperti ini. Dan itu banyak banget teman-teman. Waktu di zaman saya dulu, itu tawaran-tawaran hapus data ini juga banyak. Ya, banyak juga gitu loh. Dan saya sempat berpikir untuk menggunakan hal itu. Sampai pada akhirnya saya mikir lagi. Sebelum saya menggunakan itu, ya, saya mikir lagi teman-teman. Saya pikirkan kayak gini. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, ngapain dia bantu saya? Ya, oh dibilangin mereka kan orang baik, dia membantu kita dalam kesusahan. Oke. Kita ini dalam kesusahan segi ekonomi, iya benar gitu loh. Tapi ini adalah kecerobohan kita juga. Ya, kalau memang ada orang yang bisa menghapus data, saya rasa dia tidak segoblok ini. Saya rasa dia tidak sebodoh itu. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Apa salahnya dia yang meminjam, dia pakai data dia pakai KTP dia, berapapun yang cair, nanti dia hapus lagi. Kalau setiap hari dia mampu mencairkan 5-10 aplikasi pinjol, dengan rata-rata satu pinjol aja 2 juta, ya, dia bisa mendapatkan 20 juta dalam 1 hari. Saya bayangkan, seandainya dia bekerja selama 2 tahun, 1 tahun full atau 1 bulan full, 1 hari 20 juta. Dia dapat berapa gitu loh. Ya, mana mungkin dia menawarkan sama saya dengan biaya 200.000 atau 300.000. Itu pemikiran saya waktu itu. Sehingga itu membatalkan niat saya untuk saya tidak percaya dengan mereka. Oh, pasti ini hanya memanfaatkan, pasti ini hanya akal-akalan. Seperti itu yang saya pikirkan gitu loh. Coba teman-teman analisa. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data, menghilangkan data Anda yang ada di pinjol, apa salahnya dia pakai KTP dia sendiri atau data dia sendiri? Kalau data dia cacat kan bisa pakai data teman dia. Yang pada akhirnya nanti kan begitu dana cair kan akan dihapus juga. Ya, itu secara pemikiran kita yang bodoh. Berarti menandakan barang ini tidak ada. Penawaran-penawaran hapus data itu hanya dongeng teman-teman semuanya. Ya, ini dilancarkan karena mereka tahu, mereka paham Anda berada di tingkat yang sangat panik. Ya, Anda pernah nggak dengar saya bikin video seperti ini? Saya mengibaratkan orang yang telat bayar pinjol atau orang yang galbay di pinjol ini sama dengan ibarat orang yang sedang sakit. Orang kalau sedang sakit, apapun obat yang ditawarkan, dia pasti telan. Dia nggak akan pikirkan dosisnya seperti apa, apakah ini racun, apakah ini benar obat untuk saya. Dia nggak akan pikirkan. Ya, bagaimana kalau obat itu yang Anda telan itu adalah racun? Ya, ini yang harus Anda pikirkan gitu loh teman-teman semuanya. Walaupun Anda bilangin saya berobatnya itu kan sama spesialisnya dan segala macam. Oke, spesialisnya apa, di bidang apa gitu loh. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya berharap jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang seperti ini. Saya paham kepanikan Anda seperti apa. Saya paham, saya pernah berada di posisi Anda. Tapi bukan seperti ini caranya. Ya, menghapus data itu nggak ada. Menghilang dari pinjol itu omong kosong. Ya, apalagi teman-temanku gitu loh. Oh, data Anda tidak akan disebar dan segala macam. Ya, tergantung. Tidak ada yang menyampaikan data Anda akan disebar ketika Anda telat bayar. Nggak ada. Ya, walaupun Anda meminjam di satu aplikasi yang sama, porsinya akan berbeda. Siapa yang memikirkan data ini disebar secara terus-menerus? Pemikiran Anda. Apakah pemikiran ini akan muncul seketika dengan sendirinya? Jelas tidak. Pemikiran itu muncul, kenapa kita selalu memikirkan hal-hal yang menakutkan? Karena disumbang oleh komunikasi yang sangat lancar dengan aplikasi tadi. Ya, sangat lancar seperti apa? Di via telepon Anda berkomunikasi dengan lancar.
Via WhatsApp Anda berkomunikasi dengan lancar. Via email Anda berkomunikasi dengan lancar. Kalau komunikasi Anda sebatas debt collector bertanya kenapa Anda tidak melakukan pembayaran sih oke aja. Tapi ini komunikasi sudah tidak sehat. Komunikasi sudah dilancarkan dengan nada ancaman, dengan nada intimidasi. Sementara Anda terjebak dalam ketidakpastian ekonomi hari ini. Sehingga kebaperan itu menyelimuti seluruh tubuh dan pemikiran Anda. Inilah yang terjadi. Dampak yang sangat signifikan adalah akan terjadi kepanikan yang terus-menerus sehingga Anda tidak akan bisa mengkontrol pemikiran. Nah, apa yang harus dilakukan Bang? Kami ini benar-benar Bang sudah kalut banget, sudah capek banget. Pasti teman-teman berpikir hal seperti itu kan? Apa yang bisa saya lakukan gitu loh? Saya ingin menghilang dari pinjol, saya ingin menghapus data dari pinjol, saya ingin kabur dari pinjol, saya tidak pengen lagi ditagih, saya tidak pengen lagi diteror-teror dan segala macam. Saya pengen menghentikan semua sebar data, saya tidak pengen lagi ada kata-kata yang mengancam dan segala macam gitu loh. Anda harus melakukan satu hal saja asalkan Anda mau praktekkan dan kompak semuanya. Saya jamin 100% hapus data, menghilang dari pinjol itu tidak terlalu penting gitu loh. Berjanji teman-teman semuanya mau mempraktekkan, isi dulu di dalam kolom komentar. Setelah Anda mendengar, Anda akan praktek. Apa itu yang harus dipraktekkan? Yang pertama adalah jangan pernah berkomunikasi dengan debt collector atau pinjol. Kenapa seperti itu? 99,9% kepanikan yang terjadi tidak lepas dari komunikasi yang Anda jalin. Gara-gara telepon, gara-gara WhatsApp, gara-gara email ya. Saya sebenarnya takut membahas hal ini teman-teman. Kenapa? Karena orang yang kontra atau debt collector pasti tidak suka kalau saya mengulang hal ini secara terus-menerus. Pasti dia bilangin ini itu terus yang diulang dan segala macam. Karena dia tidak pengen Anda menghafal apa yang saya sampaikan. Ya, coba teman-teman praktekkan, ganti kartumu modalnya 20.000. Telepon tidak masuk, pemikiranmu terselamatkan. Hapus WA-mu setelah nomor baru tadi, ganti emailmu. Cukup dengan 3 hal ini saja. Ya, berapa kali saya sampaikan, kalau penyebabnya tidak Anda atasi, Anda hanya mengatasi akibatnya, tetap aja akibat itu akan muncul lagi. Karena penyebabnya ada di telepon, di WhatsApp, dan di email. Ya, kalau yang Anda cari jawabannya benar atau tidak, ya, sementara Anda tidak memutus akses mereka, habis Anda mendapatkan jawaban, besoknya Anda akan bertanya dengan hal yang sama lagi. Ya, pahami itu teman-teman semuanya. Mengatasi teroran seperti itu, supaya kita jangan baperan seperti itu. Menghilang ya seperti itu. Menghapus data, nggak ada. Data itu tersimpan di sini. Ya, tersimpannya. Setelah Anda menerima telepon, setelah Anda membaca WhatsApp, setelah Anda melihat email, ketakutan Anda akan merajalela. Ketakutan Anda akan menyelimuti satu batang tubuh Anda ini. Sehingga pemikiran positif pun akan tertutup. Ya, Anda simpanlah di sini. Makanya kalau Anda perhatikan di ruangan komentar saya ini atau setiap kali saya live, pasti selalu ada pertanyaan yang tersematkan. Bang Medi, saya sudah galbay selama 3 tahun. Saya sudah ganti nomor, saya sudah hapus WA, saya sudah ganti email. Kira-kira ada nggak DC yang mau datang lagi ke rumah? Ya, kalau Anda menemukan pertanyaan seperti itu ketika saya live atau di dalam kolom komentar, sudah jelas ketakutan di sini. Ya, bukan soal di handphone lagi. Nah, sekarang yang mau dihapus yang mana? Kalau hanya sebatas memutus komunikasi ya seperti tadi, modal 20.000 selesai. Tapi menghapus yang di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus paksa pemikiran negatif kita menjadi positif. Kita harus rubah ketakutan tadi menjadi keberanian. Dan kita harus menghentikan untuk tidak perlu percaya dengan pemikiran buruk kita. Anda bebas loh teman-teman semuanya. Anda bisa berpikir 2 hal dalam waktu bersamaan.
Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Kenapa Anda hanya memikirkan yang buruk sehingga Anda lupa memikirkan hal yang baik? Anda bilangin kita akan di penjara misalnya gitu, atau aset kita akan diambil, mereka akan datang ke rumah, kita akan dipermalukan dan segala macam. Ini pemikiran yang pertama. Kenapa Anda tidak bantu dengan pemikiran yang kedua? Bagaimana kalau semua ini tidak terjadi? Apakah saya akan seperti ini saja? Itu baru saya angkat jempol. Kalau Anda mampu berpikir dua sisi seperti itu, pasti Anda tidak akan sehancur ini. Pasti Anda tidak akan ditipuin dengan jasa-jasa apapun. Ya, silahkan teman-teman semuanya praktekin. Karena kalau hanya Anda tonton, hasilnya percuma dan ini nihil banget, gak ada gunanya gitu loh. Hanya buang-buang kuota Anda. Tapi kalau Anda praktekkan langsung, mulai dari ganti kartunya sampai merubah cara berpikir Anda soal mindset, ya walaupun mindset ini bukan perkara yang instan ini, pemikiran ini bukan perkara yang cepat untuk dirubah. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh, ya ini pasti bisa. Ya, cara Anda berpikir pasti bisa. Jangan terlalu takut. Ketika Anda membayangkan sesuatu yang menakutkan, bayangkan sesuatu yang membahagiakan juga. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini masih bisa membantu khususnya orang-orang yang baru-baru mengalami telat bayar atau baru-baru tidak mampu bayar di pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.